Kesehatan merupakan investasi untuk mendukung pembangunan ekonomi. Kesehatan memiliki peran penting dalam upaya penanggulangan kemiskinan. Oleh karena itu, pembangunan kesehatan harus dipandang sebagai suatu investasi untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Bahkan, dalam pengukuran indeks pembangunan manusia, kesehatan menjadi salah satu komponen utama selain pendidikan dan pendapatan. Untuk mewujudkan masyarakat yang sehat, harus dimulai dari kecukupan pemenuhan gizi, terutama pada periode 1000 hari pertama kehidupan, terhitung sejak dalam kandungan. Pasalnya, kekurangan gizi kronis dapat menyebabkan anak menjadi stunting. Stunting merupakan kondisi tumbuh kembang anak yang terhambat, ditandai dengan panjang atau tinggi badan berada di bawah standar pertumbuhan anak normal seusianya. Alhamdulillah, kegiatan kita pada hari ini yaitu seminar dalam upaya percepatan pencegahan stunting di Kabupaten Tabalong pada khususnya. Nah, kegiatan pada hari ini kita mengundang narasumber dan beliau adalah pakar kesehatan, ya. Beliau sudah banyak pengalaman, juga banyak praktek yang beliau lakukan. Beliau tidak lain tidak bukan adalah Dr. Tan Sutien M.Hu. Dan juga kita mengundang dari narasumber provinsi, beliau adalah dosen Poltekkes Kementerian Kesehatan di Banjarbaru, dan beliau adalah Dr. Mela Dwi Andristian SPM. Tujuan kegiatan pelaksanaan seminar pada kali ini tidak lain juga tentunya sesuai dengan tema seminar, yaitu seminar dalam upaya percepatan pencegahan stunting. Dan Kabupaten Tabalong juga ini adalah salah satu upaya untuk persiapan Kabupaten Tabalong menjadi lokus stunting di tahun 2020. Dan selain itu juga tujuannya adalah dalam upaya menurunkan angka kematian ibu dan angka kematian bayi di Kabupaten Tabalong. Itulah dalam upaya percepatan pencegahan stunting, kita harus bekerja bersama, bersinergitas, dan juga dalam melaksanakan upaya penurunan stunting atau percepatan pencegahan stunting ini, kita harus melakukan konvergensi dalam semua lintas sektor, lintas program, ya, dari semuanya bergerak bersama. Warga Tabalong harus bergerak bersama untuk menurunkan atau mencegah stunting sedini mungkin, karena kalau sudah stunting lewat 2 tahun usia balita atau bawah 2 tahun, maka sudah tidak bisa lagi untuk diperbaiki. Generasi kita mendatang harus menjadi generasi yang lebih unggul sesuai dengan jargon Kabupaten Tabalong atau hari jadi Kabupaten Tabalong yang ke-54, kerja bersama menuju Tabalong terdepan. Proses stunting atau gagal tumbuh berpotensi terjadi sejak dalam kandungan hingga anak berumur 2 tahun. Saat anak melewati usia 2 tahun, maka sudah terlambat memperbaiki kerusakan akibat stunting. Stunting bersifat antar generasi, tidak hanya dari ibu ke anak, bahkan dari nenek ke cucu. Sehingga diperkirakan dampaknya terjadi selama kurun waktu 100 tahun. Artinya, resiko tersebut berasal dari masalah yang terjadi sekitar 100 tahun yang lalu dan dampaknya akan berlanjut hingga 100 tahun berikutnya. Hal ini menjadi indikasi bahwa setidaknya pada 2 generasi yang akan datang, kualitas sumber daya manusia Indonesia secara umum tidak akan membaik, kecuali dilakukan upaya efektif untuk mengatasi permasalahan tersebut. Upaya mengatasi permasalahan stunting menjadi prioritas pemerintah pusat yang diturunkan ke setiap pemerintah daerah. Salah satunya dilakukan dengan cara memberikan edukasi di akar rumput mengenai penyebab dan dampak stunting. Di Kabupaten Tabalong, upaya pencegahan stunting dilakukan dengan berbagai cara. Salah satunya melalui seminar pencegahan percepatan stunting yang diselenggarakan Dinas Kesehatan Tabalong melalui Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi yang dikerjasamakan dengan CSR PT Adaro Indonesia. Seminar ini merupakan upaya promotif dan preventif dalam percepatan pencegahan anak stunting. Pasalnya, Tabalong akan menjadi okus stunting pada tahun 2020 mendatang. Seminar ditujukan sebagai upaya percepatan pencegahan anak kerdil stunting.
penurunan angka kematian ibu dan bayi, serta meningkatkan pengetahuan kesehatan masyarakat, khususnya di Kabupaten Tabalong. Kegiatan ini menyasar pemerintah daerah, SKPD terkait, tenaga kesehatan, kader kesehatan, pelaku pemberdayaan masyarakat, tokoh masyarakat, serta organisasi profesi. Seminar percepatan pencegahan anak stunting diisi pemateri dari pakar kesehatan Dr. Tan Shot Yen dari Jakarta serta Dr. Meila Dwi Andrestian dari Provinsi Kalimantan Selatan. Seminar diberikan selama 1 hari dengan diikuti 250 orang peserta. Ya, pendekatan untuk mengatasi masalah stunting kita mempunyai 2 pendekatan kan, satu pendekatan spesifik dan satu lagi yang namanya pendekatan sensitif. Spesifik itu artinya berkenaan langsung dengan kesehatan. Jadi bagaimana para ahli gizi, para ilmu, dalam hal ini ilmu gizi tentunya, pemenuhan gizi, kecukupan gizi untuk 1000 hari pertama kehidupan itu kita fokuskan untuk mengatasi stunting. Nah, stunting itu tidak berdiri sendiri untuk masalah kesehatan. Kita juga bicara tentang 1000 hari pertama kehidupan seorang anak itu dipengaruhi oleh banyak aspek di luar sana. Termasuk adalah pendekatan yang non spesifik atau pendekatan sensitif yang kita sebut bahwa kita bicara edukasi. Kesehatan tidak mungkin lepas dari masalah edukasi. Kita mengharapkan semakin tinggi edukasi seorang ibu, suatu keluarga, maka diharapkan ibu dan keluarga ini mampu mempersiapkan lahirnya seorang anak diberi makan dengan cara yang baik. Yang kedua tentu bukan cuma sekedar masalah edukasi, juga masalah ekonomi. Nah, yang menjadi problem di kita sekarang adalah ekonomi ini kelihatannya menjadi primadona karena kayak seperti di Tabalong sekarang ini ya. Siapa yang berani mengatakan Tabalong nggak punya apa-apa? Tabalong ini permata, punya semuanya. Bahkan kita punya tambang batu bara terbesar di sini. Jadi lahir batin kita tuh udah cukup. Ikannya banyak, tanahnya kaya. Tapi yang menjadi menarik, rakyat ini lagi hobi cari uang. Nah, uangnya itu tidak dipakai untuk diberikan makanan yang tepat. Jadi strategi kita sekarang adalah bagaimana kita meningkatkan rasa mampu, rasa percaya diri bahwa sebagai daerah yang sebegini kayaknya seperti Tabalong, kita mampu membuat anak-anak kita untuk tidak lagi menderita stunting di kemudian hari, dimulai dengan calon-calon pengantin, calon ibu untuk hidup lebih sehat. Jadi makanannya sejak remaja diperbaiki. Jadi bukan cuma sekedar saya makan karena saya doyan, tapi dia harus belajar apa yang dia butuhkan menjadi seorang ibu, menjadi seorang ayah, dan akhirnya dia bisa mengandung anak yang sehat. Insya Allah nanti sampai usia 2 tahun selesai masa 1000 hari pertama kehidupan seorang anak ini tidak potensial menjadi stunting. Ya, menjadi problem karena gini loh, pendidikan itu membuat kita menjadi tidak imbang. Pendidikan itu kerap kali membuat orang cuma senang dengan masalah teknologi, praktis. Nah, sekarang kayak seperti sekarang, memberi makan anak praktis, memberi makan dirinya sendiri juga praktis. Padahal kita hidup tidak di alam seperti itu. Praktis itu barangkali hanya cocok untuk masalah teknologi. Karena praktis itu membuat kita kerja lebih cepat, lebih efisien, lebih mempunyai fokus tertentu. Tetapi untuk bicara membesarkan anak, ibu hamil aja nggak bisa lebih praktis dari 9 bulan 2 minggu, nggak bisa dicepatkan gitu loh, nggak bisa digaspol gitu kan. Bagaimana mungkin membesarkan anak juga dengan sistem seperti itu. Jadi kita harus mempunyai namanya manual apa? Manual keluarga. Bagaimana cara membentuk keluarga yang sakinah warahmah mawaddah sekaligus juga sehat lahir batin. Jadi binalah diri kamu supaya kamu paham apa yang menjadi syarat gizi yang terbaik menjadi orang tua, calon orang tua. Dan nanti kalau udah alhamdulillah Tuhan memberikan Anda anak misalkan, dan tolong rawat anak ini baik-baik sebagaimana kodratnya yang mengharuskan. Jadi ASI eksklusif selama 6 bulan diteruskan dengan makanan pendamping ASI sampai dengan nanti ASINya 2 tahun atau lebih bisa dijalankan bersama dengan empasi dan belajar bikin empasinya sendiri, tahu cara memilihnya, tahu cara meraciknya, dan tahu caranya mengolah. Istilah saya itu memerah, memilih, mengolah, dan meracik. Ini penting ya. Nah, begitu kita sudah punya makanan yang benar buat anak manusia, insya Allah anak manusia ini ke depannya juga mempunyai pilihan makanan yang benar, karena masa pertumbuhan itu adalah masa di mana anak ini mempunyai referensi apa yang dia makan, dan preferensi itu adalah momen pertama anak ini menyukai atau tidak menyukai makanan.
Dan banyak sekali anak tidak lagi makan bersama orang tuanya. Itu yang menjadi kita sedihkan. Jadi anak ini mencontoh makan dari apa kata temennya juga yang sama-sama kecil, mencontoh iklan, mencontoh televisi, mencontoh semua dicontoh kecuali orang tuanya yang tidak dicontoh. Karena orang tuanya nggak pernah ada. Peserta terdiri dari dinas atau instansi terkait, tim penggerak PKK Kabupaten, tim penggerak PKK Kecamatan, Camat, program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa, pendamping PKH, kader pembangunan masyarakat KPM Lokus Stunting, tenaga kesehatan, organisasi kemasyarakatan, serta organisasi profesi. Para peserta sengaja dipilih dari mereka yang langsung bersentuhan dengan masyarakat. Dengan harapan, edukasi terkait stunting tersampaikan dengan baik di kalangan masyarakat. Seminar dilanjutkan dengan loka karya mengenai komunikasi perubahan perilaku bagi tenaga kesehatan untuk percepatan penanggulangan anak stunting. Pemberi materi pada kegiatan ini adalah pakar kesehatan Dr. Tan Shotien dari Jakarta dengan 36 peserta. Peserta lokakarya merupakan kepala dan petugas gizi dari 18 puskesmas di Tabalong. Ini sangat penting khususnya untuk pencegahan stunting yang diawali dari masa kehamilan sampai umur 2 tahun yang dikenal dengan 1000 HPK. Jadi dengan adanya kegiatan ini menurut Pian kayak apa, Bu? Menurut kami mungkin karena sebagai ibu sudah lewat yang mungkin untuk calon-calon ibu yang baru ini sangat penting, merupakan pengetahuan yang harus dilakukan yang diawali tadi dari masa remaja, kemudian kehamilan dan juga masa balita sampai umur 2 tahun. Jadi acara ini subhanallah bagus banget dan bermanfaat banget ilmunya bagi kami ya, terutama untuk komunitas pejuang ASI Tabalong. Yang ternyata ASI itu sebegitu pentingnya untuk mencegah stunting. Jadi untuk pencegahan stunting itu sebenarnya nggak harus mahal gitu, dari kita sendiri dengan niatan keistiqomahan kita. Selain seminar dan loka karya, juga dilaksanakan peningkatan kapasitas kader untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan kader dalam masa 1000 hari pertama kehidupan. Peningkatan kapasitas pengetahuan kader ini secara tidak langsung akan menurunkan angka kematian ibu, bayi, dan stunting. Kegiatan ini dilaksanakan selama 1 hari dengan jumlah peserta sebanyak 50 orang kader. Dilaksanakan pada bulan Desember 2019 di Gedung Pusat Informasi Kabupaten Tabalong. Ruliandi Rahman, TV Tabalong melaporkan.